Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Murindasari, NIM 18040700407 dari kelas 2018B. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa review terkait tentang tugas UAS saya, yaitu Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan mereview jurnal terkait tugas saya, yaitu jurnal yang berasal dari Jurnal Hukum Internasional Indonesia. Judul jurnal sendiri yaitu Status Legal dari Kapal Bendera Asing ketika izin kapal ikan transportasi yang telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditulis oleh Valentina Napitulupulu. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai review jurnal tersebut, saya sendiri membagi review jurnal tersebut menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua analisis jurnal, yang ketiga penutup. Nah, pendahuluan sendiri menjelaskan bahwa di dalam jurnal tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbentang di antara Samudra Pasifik dan India. Di samping itu juga, wilayah negara Indonesia merupakan wilayah perairan laut yang sangat besar, membuat banyak pihak memanfaatkan peluang dan keuntungan dari laut tersebut sebagai mata pencaharian. Tetapi di lain pihak juga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan laut tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya oknum-oknum yang melakukan penangkapan ilegal secara tidak teratur dan tidak dilaporkan, yang menyebabkan menipisnya sumber daya ikan maupun sumber daya alam yang berada di wilayah perairan laut Indonesia. Dari permasalahan tersebut, salah satu tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan moratorium yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP Garing 2014 tentang penangguhan sementara. Moratorium merupakan salah satu bentuk tindakan untuk menekan potensi kerugian dari penangkapan ikan secara ilegal. Nah, terkait dengan banyaknya kapal-kapal penangkapan ikan ilegal, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut beberapa izin. Di antaranya yaitu SIUP dan SIPI. SIUP sendiri merupakan izin usaha perikanan dan SIPI yaitu izin penangkapan ikan. Namun, dalam perkembangannya atau perjalanannya masih banyak kapal-kapal besar pengangkut ikan yang merupakan kapal berbendera asing atau lisensi SIPI yang dicabut. Sedangkan kapal-kapal yang lisensinya dicabut tidak dapat melaksanakan transportasi. Nah, SIPI sendiri merupakan surat izin perikanan yang tertulis dan harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surat izin tersebut, SIPI wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap khususnya di laut lepas. Pada poin kedua yaitu terkait dengan analisis jurnal. Yang pertama yaitu pada aspek positif. Saya sangat setuju dengan penulis bahwasannya dampak positif yang dapat diambil dari permasalahan penangkapan ikan ilegal ini salah satu sebagai upaya untuk menimbulkan rasa jera terhadap oknum-oknum pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal, serta memperkuat sistem penegakan hukum maritim yang dimana secara bersama-sama dapat menghilangkan atau mencegah konflik dan pelanggaran kedaulatan yang sering terjadi di daerah laut. Dari dampak positif ini dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut telah sesuai dengan pasal 61 angka 3 Unclos 1982. Selain kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, ada juga aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Peraturan Menteri Nomor 56 Garing Permen KP Garing tahun 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis jurnal pada aspek negatif. Di sini saya tidak setuju dengan penulis terkait adanya ilegal penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal
asing. Dalam aspek negatif di sini, penulis juga membahas mengenai kapal-kapal yang ingin kembali berlayar ke negaranya tetapi harus memiliki izin pelabuhan terlebih dahulu, di mana izin tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 Ayat 1 tentang pengiriman yang mensyaratkan bahwa setiap kapal-kapal yang ingin kembali berlayar terlebih dahulu harus mempunyai persetujuan pengiriman atau izin pelabuhan yang dikeluarkan oleh master pelabuhan. Nah, pada dasarnya telah dijelaskan juga pada pasal 11 ayat 1 dari Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Permen KP tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Tetapi pada kenyataannya ada pernyataan yang bertentangan dengan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Urusan Kelautan dan Perikanan yang telah menerbitkan surat tentang izin pelabuhan kapal dengan SIKPI yang telah dicabut. Pernyataan tersebut sangat bertentangan keras dengan kapal-kapal asing lainnya. Mungkin dengan adanya pencabutan SIKPI yang dilakukan oleh master pelabuhan tersebut mengakibatkan munculnya beberapa resiko yang berdampak pada permasalahan tersebut. Di antaranya yaitu mengenai penangkapan ikan. Bahwasanya penangkapan kapal ikan hanya dilakukan atas dasar atau perintah dari pengadilan tertulis. Hal tersebut telah tercantum dalam pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Master Pelabuhan, sebagaimana juga dalam ketentuan dalam pasal 73 Unclosed tahun 1982 bahwa negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses pengadilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaati peraturan perundang-undangan yang telah sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Nah, pada dasarnya pemilik kapal atau pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut bisa melaporkan permasalahan kepada pihak berwajib mengenai permasalahan terhadap master pelabuhan di pelabuhan umum. Selain permasalahan di atas, hal lain yang bertentangan dengan permasalahan tersebut yaitu mengenai gugatan perdata yang diajukan terhadap master pelabuhan di pelabuhan umum dan Menteri Perhubungan. Bahwasanya kapal-kapal yang tidak boleh berlayar atau kembali ke negaranya pastinya akan mengalami kerugian. Terakhir, hal yang dirasa sangat bertentangan dengan permasalahan tersebut yaitu tentang gugatan administratif yang mana diajukan kepada master pelabuhan di pelabuhan umum dan Menteri Perhubungan. Nah, memasuki pada poin ketiga yaitu kritik jurnal. Di sini saya akan menyampaikan review terkait kritik jurnal yang telah saya tulis. Pada awalnya, penulis menceritakan kondisi wilayah Indonesia sampai dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Penulis juga menyampaikan beberapa poin penting dalam sektor perikanan hingga data persentase perolehan ikan. Tetapi penulis tidak menyantumkan persentase perolehan ikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam poin terakhir ini yaitu penutup, saya membagi kesimpulan menjadi 3 poin. Poin yang pertama dapat dilihat dari segi isi jurnal secara keseluruhan bahwa status kapal-kapal berbendera asing ketika lisensi transportasi telah dicabut, maka pihak yang berwenang tidak dapat lagi menangkap ikan dan bersandar lebih lama. Pada poin kedua yaitu dari segi pembahasan menjelaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak dengan mudah begitu saja menangkap kapal-kapal yang lisensi pengangkut ikan atau SIPI, surat izin kapal penangkapan ikan, telah dicabut. Terakhir yaitu poin ketiga terkait pembahasan yang menjelaskan tentang resiko-resiko hukum yang mana dapat muncul jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara cepat. Nah, itu saja yang dapat bisa saya sampaikan terkait tentang review jurnal UTS yang saya tulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.